Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Wiwin Eko Santoso. Kawan-kawan pencinta buku, mari kita kembali membaca beberapa naskah atau beberapa dalam aksara Jawa untuk serat ulang reh pupuh 1 dan danggula bait ke-1 dengan menggunakan naskah yang pertama kita gunakan dari buku Daru Suprapta. Kemudian naskah koleksi langka dari perpustakaan Hatta UGM, kemudian dari Perpustakaan Nasional Pia Kastara, dan naskah bebas di internet yang kebetulan saya dapat dari Mas Lurah Setia Amri Prasaja. Bait ke-1 serat ulang re ini atau bahkan seluruh baitnya itu merupakan curahan hati sang raja, yakni Pakubuwono keempat. Ketika masih muda, pada bulan Juni 1790 Masehi, saat dia masih anyaran sebagai raja, pernah berani atau terjebak menantang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 Yogyakarta atau Sultan Mangkubumi I, atau dia nekat untuk mencoba menghapus perjanjian Giyanti dan ingin menggantikannya atau melaksanakan politik reunifikasi Mataram Tunggal macam era Sultan Agung. Sehingga tidak ada lagi kesultanan, tidak ada lagi mangkunegaran, tidak ada kompeni, kecuali Kasunanan dipimpin oleh Sri Susuhunan Pakubuwono keempat ini sendiri, sang pengarang serat ulang re ini. Nah, ternyata itu gagal dan dengan atau peristiwa Pakepung November 1790 Masehi. Oke, kita baca saja naskah, nggak usah panjang-panjang cerita. Semoga aksara Jawa Anjaying Bawono. Nah, pamedharing wasitaning ngati. Pamedharing wasitaning ngati. Cumantaka niru bujangga. Nah, di sini pakai huruf, di sini ada aksara bo bukan po. Bu. Jadinya bu bukan bu. Bujangga. Ulangi. Cumantaka niru bujangga. Dahat muda ing batine. Dahat muda ing batine. Nah, ini dibaca aksara no-nya dimatikan di pangku huruf no pula. Ya. Ibaratnya tuh nun mati ketemu dengan nun lagi. Ya, dibaca idgham bigunnah lah istilah tajwidnya. 2 harokat tetap batine. Nah. Dahat muda ing batine. Nanging kedah kinunggung. Jadi aksara no-nya, nu-nya itu dikasih cecek jadi nunggung. Naskah ini memang begitu. No-nya atau nu itu dikasih cecek. Nanging kedah kinunggung. Datan roh yen kathah ngesemi. Nah, di sini menarik ini naskah ini, maksudnya larik ini itu ada kata-kata. Sementara Daru Suprapta di teks Latinnya itu memberikan akeh bukan kata. Nah, itu pula ya. Datan roh yen kata ngesemi. Oh ya, di situ tanda apanya tuh wulu itu dikasih tanda di situ menjadi dirgo melik. Jadi bunyinya sebenarnya panjang. Ini kata Mas Lurah Setia Amri Prasojo secara sambil lalu dia bilang ya itu mungkin penanda akhiran saja. Lanjut, ulangi dulu. Datan roh yen kata ngesemi. Hameksa angrum poko. Basa kang kalantur. Basa kang kalantur. Tutur kang katulo-tulo. Tutur kang katulo-tulo. Tinalaten rinuruh kalawan ririh. Nah, ini larik ini 12 i guru lagu dan wilangannya. Tinalaten rinuruh kalawan ririh. Mrih padanging sasmita. Naskah berikutnya yang tulisan yang agak susah dibaca.
ya. Pamedaring wasitaning ngati. Nah, di sini so-nya itu dipangku huruf so. Jadi dibaca double S ya. Untuk kasus yang ini. Gak ada berubah juga artinya, cuman unik. Nah, uniknya naskah ini di sini untuk larik yang ini. Pamedaring wasitaning ngati. Cuman toko Haniru Pujonggo. Nah, di sini tidak menggunakan aksara ba tapi pa. Po gitu ya. Pujonggo. Ulangin, cuman toko Haniru Pujonggo. Dahat modo ing batine. Nanging kedah ginunggung. Di sini aksara nu tidak dikasih cecek. Datan roh yen ngesemi. Nah, di sini guru lagunya, guru wilangannya itu hanya 8 kurang 1, harusnya 9 i. Jadi di sini kita bisa mengetahui adanya suatu semacam kesalahan kalau istilah orang filolog. Kesalahan yang mana itu? Kalau filolog itu kan menyebut biasanya ada kesalahan salin itu, misalnya kesalahan lakuna, yaitu pengurangan aksara atau kata atau suku kata. Ada kesalahan salin adisi namanya, yaitu penambahan aksara atau penambahan kata atau penambahan suku kata. Ada juga kesalahan salin seperti substitusi, yaitu pergantian aksara atau pergantian kata atau suku kata. Ada juga kesalahan salin transposisi, yaitu kesalahan berupa pemindahan aksara atau huruf dan seterusnya. Nah, dalam kasus ini ada semacam kesalahan lakuna atau penghilangan atau nggak sengaja pengurangan aksara. Yang mana tadi itu? Itu tadi. Harusnya guru lagunya tuh cukup atau sampai di 9i, ini hanya 8. Nah, tapi saya tetap menulisnya seperti yang ada pada naskah saja. Hanya dalam naskah-naskah yang lain ini biasanya ini ditambah kang pada setelah kehnya itu. Jadi mestinya ini ada aksara ko di sini ya. Bunyinya jadinya datan roh yen keh kang ngesemi. Nah, harusnya seperti itu. Tapi ya sudahlah. Lanjut. Hamekso ing ngrumpaka. Boso kang lantur. Lagi-lagi untuk larik yang ini harusnya 6u. Guru wilangannya 6, tapi di sini cuma 5u. Jadi kurang satu aksara di sini. Yaitu pada dibanding dengan naskah lain berarti ini ada k-nya kurang di sebelum lantur. Jadi harusnya ada kalantur, bukan lantur begini. Kalau ini kan boso kang lantur. Sebaiknya ditulis boso kang kalantur kalau menurut versi naskah lain. Ya sudah, ini naskahnya begini ya. Tapi jika ditembangkan oleh penyanyi atau sinden yang sudah profesional, tentu ini tetap akan ditambah hanya dengan sendirinya ini. Dengan sendirinya harus 6u guru lagunya dan guru wilangannya. Lanjut, tutur kang katulo-tulo. Tutur kang katulo-tulo. Tinalaten rinuruh kalawan ririh. Mrih padanging sasmito. Kita baca lagi berikut naskah yang cetakan di Kediri 1926. Pamedare. Nah, kalau yang naskah sebelum tadi kalau naskah sebelum ini kita bacanya kan pamedaring. Kalau di sini pamedare. Yang nggak ada berubah arti sih, cuman variasinya dapat di sini. Pamedare wasitaning ngati. Pamedare wasitaning ngati. Cuman toko haniru pujonggo.
Cumantaka haniru pujangga. Dahat muda ing batine. Dahat muda ing batine. Nanging kedah ginunggung. Nanging kedah ginunggung. Datan roh yen akeh ngesemi. Hameksa angrumpaka. Basa kang kalantur. Tutur kang katula-tula. Tinalaten rinuruh kalawan ririh. Mrih padanging sasmita. Kita baca ulang bait ini keseluruhan. Pamedare wasitaning ngati. Cumantaka haniru pujangga. Dahat muda ing batine. Nanging kedah ginunggung. Datan roh yen akeh ngesemi. Hameksa angrumpaka. Basa kang kalantur. Tutur kang katula-tula. Tinalaten rinuruh kalawan ririh. Mrih padanging sasmita. Selanjutnya kita baca lagi naskah atau semacam buku cetakan tahun 1924 atau mungkin 1829 yang kayaknya ini dari Cornell University Library ya. Pamedare wasitaning ngati. Cumantaka haniru pujangga. Dahat muda ing batine. Nanging kedah ginunggung. Tanruh. Nah, ini uniknya naskah ini, dia ada pengurangan aksara, bukan pengurangan aksara. Iya, pengurangan aksara. Untuk yang lain naskah ada datan, ada da di bunyi aksara do, di sini tidak dimulai da, langsung tan. Ya. Dan nanti ada kata yang berbeda yaitu lamun. Kita cek. Tanuruh lamun keh kang ngesemi. Mantap ya, pas dia, tapi tetap pas guru wilangan dan guru lagunya 9i. Tanuruh lamun keh kang ngesemi. Hameksa hangrumpaka. Basa kang kalantur. Tutur kang katula-tula. Tinalaten rinuruh kalawan ririh. Mrih padanging sasmita. Naskah yang terakhir cetakan 1929. Sepertinya koleksi dari perpustakaan Taman Siswa, dan naskah ini dicetak 1929 untuk penerbit daerah Surabaya, Semarang, Bandung. Larik pertama, mrih sarkara kang pinurweng kawi. Nah, ini menarik ini karena larik pertamanya sudah unik sendiri, beda dia. Yang lain menggunakan pamedaring atau pamedare. Kalau di sini mrih sarkara, walaupun substansi mungkin tetap sama ya. Mrih sarkara kang pinurweng kawi. Cumantaka haniru pujangga. Dahat muda ing batine. Nanging kedah ginunggung. Tanuruh akeh ingkang ngesemi. Nah, ini. Kalau di larik naskah yang lain, larik yang ini agak unik ini. Tanuruh akeh ingkang ngesemi. Tanuruh akeh ingkang ngesemi. Oke.
Hameksa hangrumpaka. Hameksa hangrumpaka. Basa kang kalantur. Pitutur. Yang lain pakai tutur kang katulo. Kalau di sini pitutur. Pitutur katulo tulo. Pitutur katulo tulo. Tinalaten. Nah, di sini no-nya tidak didobel tapi satu saja, tina gitu ya. Tinalaten rinoro sangkaning ririh. Nah, beda ini. Ya, ada kata yang berbeda di sini memakai sangkaning. Yang lain kan biasanya menggunakan kalawan. Ini sangkaning. Nggak berubah juga sih artinya. Cuman ada variasi juga di sini. Tinalaten rinuruh sangkaning ririh. Mrih padanging sasmito. Mrih padanging sasmito. Begitulah contoh naskah yang kita baca. Nah, jadi bait ke-1 surat Ulang Re ini terkait dengan peristiwa bahwa pada bulan Juli, kalau kita membaca bukunya Sri Margono, Juli 1791 Masehi, setelah peristiwa pengepungan Keraton Surakarta atau disebut zaman Pakepung pada bulan November 1790 sebelumnya. Nah, pada Juli 1791 itu Pakubuwono keempat tidak lepas dari pengawasan yang ketat oleh pemerintah Belanda. Selain itu, hubungan Pakubuwono keempat ini, sang pengarang Serat Ulang Re ini, dengan Yosodipuro I pun mengalami jarak atau gangguan. Sebab Yosodipuro pernah menolak untuk menulis surat balasan kepada gubernur militer Jan Greef di Semarang karena tidak setuju dengan sikap Pakubuwono keempat yang cenderung konfrontatif terhadap Belanda dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Oke, itu ada benarnya juga, tetapi kalau menurut buku Tus Pajang diceritakan oleh penulis setelah Yosodipuro I bahwa lebih tepatnya Yosodipuro I ini menolak karena surat itu adalah kehendak dari penasehat Pakubuwono keempat, bukan kehendak Pakubuwono keempat sendiri. Dan surat yang akan dibalas dan dibuatkan oleh Yosodipuro itu diminta oleh orang yang sangat provokatif terhadap Belanda, bukan menenangkan situasi. Yaitulah orang-orangnya Wirodikdo, ya. Santri-santri radikal itu ya, Wirodikdo, Panengah, Kandorawan, Nur Saleh, dan Bahman. Sementara Yosodipuro adalah santri tua, pujangga tua di istana, tetapi nampaknya diabaikan dan mulai ditinggalkan oleh Pakubuwono keempat, sehingga ketika disuruh menulis surat itu, yang ternyata isinya penuh dengan semangat tidak mendamaikan tapi malah mengajak perang dari Wirodikdo, maka menurut versi Tus Pajang, Yosodipuro makanya menolak membuatkan surat itu. Ya, bukan menolak pada perintah Pakubuwono keempat, tetapi menolak menulis karena itu kehendaknya Wirodikdo, penasehat spiritualnya kala itu Pakubuwono keempat. Itu versi Tus Pajang. Jadi yang dimaksud Sri Margono mengatakan bahwa hubungan Pakubuwono keempat dan Yosodipuro merenggang atau terganggu dan menjauh, salah satunya karena pernah Yosodipuro sebelum peristiwa Pakepung November 1790 memang Yosodipuro menolak menulis surat itu. Tadi betul itu. Nah, menurut Sri Margono kemudian Yosodipuro I juga lebih dekat kepada putra mahkota, yaitu Pangeran Adipati Anomangkunegoro III, dan kelompok Kasapuhan itu seluruhnya seperti Pangeran Buminoto, Pangeran Ngabei, dan yang lainnya termasuk Patih Jayadiningrat atau Jayaningrat itu merapatnya ke putra mahkota atau Pangeran Adipati Anom ketimbang Pakubuwono keempat ini. Karena mereka dulu
tersisihkan dan tersingkirkan atau diabaikan oleh Pakubuwono keempat dan lebih memperhatikan santri-santri garis keras seperti Wirodikdo, Panengah, Kandurawan dan seterusnya. Sehingga Yosodipuro I ini terabaikan dan akhirnya yang merapat kepada putra mahkota. Nah, ini juga tanda hubungan Pakubuwono keempat ini merenggang dengan pujangga Yosodipuro I. Oke. Jadi setelah peristiwa Pakepung, Pakubuwono keempat sendiri lebih bersifat inferior. Dia mencoba meredam keinginan-keinginan sebelumnya. Lebih banyak belajar bagaimana cara memerintah negara, sekalipun kekuasaan politik yang sejatinya telah hilang. Dan dia mulai ditinggalkan dalam tanda petik oleh penasehat pujangga Yosodipuro tadi. Sehingga mau tak mau Pakubuwono keempat mengkondisikan diri untuk belajar sendiri bagaimana mengekspresikan keinginan dan pemikiran melalui sastra. Makanya ada kalimat kata cuman toko aniru pujangga. Kurang ajar berani meniru pujangga, kira-kira artinya begitu. Dan di bait awal kan ada bunyi itu. Nah, itu dianggap oleh Sri Margono sebagai tanda bahwa ya mau tak mau Pakubuwono menulis sendiri sejarah sastranya sendiri melalui serat ulang reh, dan bait satu ini sebagai tanda adanya hal tersebut. Yang dalam pembukaannya Pakubuwono keempat dengan rendah hati mengatakan pamedaring wasitaning aji cuman toko haniru pujangga dahat modo ing batine nanging kedah kinunggung datan ruh yen akeh ngesemi. Nah, pas larik yang ini Sri Margono menggunakan naskah yang tampaknya berbeda bunyi lariknya, yaitu paksa ngrum rumpus toko. Beda toh dengan naskah yang lain. Paksa ngrum rumpus toko. Boso kang kalantur, tutur kang katular-tular. Tinalaten rinuruh kalawan ririh. Mrih padanging sasmito. Nah, dari kutipan ini jelas menurut Sri Margono bahwa Pakubuwono keempat telah menyisihkan waktunya untuk membaca buku-buku lama berisi cerita sejarah yang sudah tersebar dengan terbukti atau bukti ada paksa rum pustoko, terpaksa membaca buku-buku. Kira-kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.